Tes 1 2 1 2. Shalom. Puji Tuhan, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama Minggu 12 November 2023. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Dan yang mengikuti secara online juga baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti. Kita pakai berdiri. Mujizat terjadi. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita tundukkan kepala. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih kemurahan-Mu bagi kami. Memang benar Tuhan, kami merasakan kemurahan-Mu bagi kami di dalam hidup yang Kau berikan. Sekalipun kami Tuhan banyak kesalahan di hadapan-Mu. Itulah sebabnya sekarang kami datang beribadah umat-Mu. Engkau lihat semua Tuhan, jiwa kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Itulah sebabnya, karena kami merindu selalu Tuhan, berkat-Mu, urapan-Mu ada di dalam kami. Itulah sebabnya, karena kami rasakan, karena yakin kami lewat daripada ibadah kami ini Tuhan, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati semua, mempertahankan kemurahan yang Engkau berikan bagi kami, biar benar-benar kami menang sampai akhir Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kemurahan. Itulah sebabnya semua kami yang sudah datang sekarang, urapi berkati semua kami, baik teman-teman kami yang belum datang. Tolong Bapak berikan waktu bagi dia,
biar bersama-sama kami beribadah di sini, di tempat ini, menerima berkat-berkat rohani kami, biar bisa kami menang semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih terus sebablah Tuhan. Ibadah kami dari mulai sampai akhir Tuhan berkati. Khususnya Tuhan hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan, pakai lidahnya untuk menyampaikan kepada umat-Mu, karena itulah bekal kami yang kami tunggu-tunggu Tuhan. Karena itu yang membawa hidup kami, mempertahankan hidup kami, menongsong kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami serahkan doa kami kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah. Hidup
Enggak dia buka mulutnya. Saat nyanyi tapi diam ya. Nah, saat nyanyi itu bernyanyi. Amin. Mulut kita itu diurapi Tuhan ya. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bagi begitu. Tingkatkan ibadah kami. Tingkatkan ibadah kami. Biarkan berlalu, manfaatkan setiap gerak kehidupanmu yang terindah. Bila kau selalu ingin maju terlebih dalam hidup rohani Dari awal kembali. hari-hari jangan biarkan berlalu, manfaatkan setiap gerak kehidupanmu akan terindah. Bila kau selalu ingin maju terlebih dalam hidup rohani, tingkatkan ibadah kami Tuhan. Hati yang makin mengasihi, seiring dengan dunia yang berkembang, rohani kami harus makin ditingkatkan, semakin mendekat padamu Tuhan, menurut setiap firman-Mu. Inilah kerinduan-Mu bila Yesus kembali masuk kesukaan ilahi. Tingkatkan ibadah kami Tuhan. Di hati yang makin mengasihi, seiring dengan dunia yang berkembang, rohani kami harus makin ditingkatkan, semakin mendekat padamu, menurut setiap firman-Mu. Inilah kerinduan-Mu bila Yesus kembali masuk kesukaan ilahi. Masuk kesukaan ilahi. Masuk kesukaan ilahi. Benar Tuhan. Kami merindukan masuk ke dalam kesukaan yang dari surga. Kesukaan abadi yang tidak pernah surut atau berubah menjadi kedukaan. Tapi sukacita surgawi adalah sukacita yang abadi kekal selama-lamanya. Itulah yang kami rindukan sejak di dunia ini sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, biarlah mujizat-Mu, kuasa-Mu
dinyatakan di tengah-tengah kami. Kuasa setan iblis kami perintahkan semua, enyah engkau pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan, memberi kami kekuatan, kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, urapan-Mu atas kami, terutama untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Saya katakan pada salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama membuka firman di dalam Mazmur Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, cukup sampai di situ. Ini doa yang dinaikkan oleh Raja Daud dan juga semua yang memohon doa kepada Daud. Karena Daud adalah kehidupan yang selalu berkemenangan dan Daud kerajaannya kekal selama-lamanya, tidak berkesudahan dari semenjak diurapi sampai sekarang. Sekalipun banyak keturunannya yang melakukan banyak dosa, Salomo pun melakukan dosa yang besar. Dan keturunan dari Raja Daud hampir banyak yang melakukan dosa besar. Memang kerajaannya tidak ada sampai sekarang, tetapi kerajaannya kekal di surga. Itu bukti dari urapan Daud yang tidak pernah habis sampai sekarang. Bahkan Tuhan juga disebut keturunan dari Raja Daud yang selalu berkemenangan. 1 Tawarik 18 ayat 13. 1 Tawarik 18 ayat yang 13. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan penduduk di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, kita baca bersama-sama yang Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, bayangkan dari segala macam peperangan dan di mana saja Daud berperang, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Berarti kehidupan yang disertai oleh Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Ya, ada amin. Jadi kemenangan inilah yang harus kita miliki pada hari-hari ini. Kehidupan di dunia ini semakin jahat, banyak orang dengan segala macam persoalan, bahkan ada yang kalah, dia tidak kuat lagi di dunia, bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi berarti kehidupan kita ini harus mengalami kemenangan, dan kemenangan itu ada di atas, ada di dalam urapan Roh Kudus. Dan urapan Roh Kudus ini juga menandakan orang disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan ini yang membuat Daud menang. Dan kemenangan dari Daud ini bisa dirasakan oleh semua orang Israel. Kembali kita akan buka dalam 1 Samuel 16 ayat yang 11. Jadi urapan yang diterima oleh Raja Daud membuat Daud ini disertai dan dikuasai oleh Roh Tuhan.
1 Samuel 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, Ya, inikah anakmu semuanya? Dari 3 tentara dan juga yang lainnya anak-anak Daud diperhadapkan kepada Samuel. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka semua tidak dipilih oleh Tuhan, tetapi yang dipilih Tuhan ternyata adalah yang bungsu, yang terakhir, yang tidak dipandang oleh keluarganya, tidak dipandang oleh bapaknya, tidak mungkin dipandang juga oleh Samuel. Ya, tetapi inilah yang dipilih oleh Tuhan. Teruskan. jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, Masih tinggal yang bungsu. tetapi sedang mengembalakan kambing Ya, domba." sedang mengembalikan kambing domba. Terus. Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ya, karena mungkin ini satu-satunya yang belum ditampilkan. Samuel berkata, suruhlah manggil dia. Kalau mungkin ada 2 lagi, suruh panggil 2 lagi. Tapi ini yang paling terakhir, pilihan terakhir. Ya, yang mungkin dipilih oleh manusia, tapi inilah pilihan yang dari Tuhan. Itu Raja Daud. Terus, Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. ya, suruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, Ya, kemerah-merahan, matanya indah, matanya indah. dan parasnya elok. Ya, ini hasil dari penggembalaan. Bukan membuat Daud ini rusak kulitnya, tetapi dari dalam penggembalaan membuat Daud ini indah di mata Tuhan. Indah juga di mata Samuel, kemerah-merahan. Ya, kalau kita lihat anak kecil, ya, kalau mereka kepanasan, bukannya kita melihat anak kecil semakin buruk, tetapi semakin menarik, ya. Semakin menarik. Begitu juga Daud, ya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ya, memang ada arti-artinya, tapi saya tidak akan bahas ini. Teruskan. Lalu Tuhan berfirman, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. sebab inilah dia, yaitu Daud. Terus Samuel mengambil tabung Ya. tanduk yang berisi minyak itu, jadi Samuel ini mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Terus Kak, dan mengurapi Daud ya, di dan tengah-tengah mengurapi saudara-saudaranya. Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, Ya, kita baca bersama-sama dari sejak hari itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi urapan dari roh inilah yang harus kita terima. Ya, urapan juga jangan seperti buli-buli, gampang pecah, tetapi urapan dari tabung tanduk. Ya, kalau saya lihat di tempat museum, ya, museum geologi, ada banyak fosil. Ya, yang paling kuat itu salah satunya tanduk. Dia tidak hancur. Berapa tahun dia tetap masih terlihat. Ya, tanduk itu kuat sekali. Dan begitu juga urapan dari tabung ini tidak mudah hancur, tidak mudah rusak. Nah, kita akan kembali melihat bagaimana Daud ini bisa diurapi. Ya, kita belajar Daud itu sering, atau kita lihat di sini dia tekun, biasa mengembalakan kambing domba. Ya, untuk zaman sekarang gereja Tuhan, supaya kita ada urapan, kita harus ada di tempat kudus. Imamat 21 ayat 12. Ya, Imamat 21 ayat 12. Jadi dalam tabernakel dibagi menjadi 3, ya, 3 bagian. Yang halaman begitu luas di halaman, tetapi disinilah masa kemasan gereja. Dimulai dari kepenuhan Roh Kudus, urapan dari Roh Kudus. Nah, disinilah ada Roh Kudus tercurah begitu banyak dalam kehidupan gereja Tuhan. Memang di sini ada urapan juga, ya, tetapi disinilah letak di mana urapan itu begitu nyata. Imamat 21 ayat yang ke-12. demikian firman Tuhan.
Janganlah ia keluar dari tempat kudus, Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus supaya Allahnya. jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah, Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ya, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. ya. Tapi dikatakan dalam Imamat 21 ayat 12, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Nah, ini penggembalaan tempat di mana di sini domba-domba dipelihara, tempat di mana domba-domba itu dilindungi. Ya, kalau kita lihat di sini perlindungan di halaman berbeda dengan perlindungan di ruang suci, berbeda sekali. Kalau di sini masih ada hujan, masih ada panas. Tetapi di ruangan suci, disinilah letak di mana tempat yang paling aman di seluruh dunia. Kita ingat Goshen itu tempat yang paling aman ketika Mesir itu dihukum oleh Tuhan. Di Goshen tidak ada satupun hukuman. Nah, itu tempat penggembalaan. Goshen itu artinya tempat penggembalaan. Ya, cukup dulu sampai situ. Kita akan lihat bukti dan tanda bahwa ada minyak urapan di atas kepala setiap kita, yaitu kita harus perhatikan di sini dua hal. Tapi saya akan kembali ke hal yang pertama, yaitu jangan meninggalkan tempat kudus. Jangan meninggalkan tempat kudus. Di sini meninggalkan artinya tidak setia. Tidak setia. Orang yang tidak setia, dia akan meninggalkan tempat kudus, dan urapannya akan hilang ketika kita meninggalkan tempat kudus. Ketika kita tidak setia, jadi dalam ibadah, dalam pelayanan kita ini diukur oleh Tuhan. Ingat, ukurlah bangunan dan ukurlah bait suci Allah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran. Ya, pelataran ini nanti akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi inilah yang diukur oleh Tuhan, tempat kudus di mana orang beribadah kepada Tuhan. Ya, berarti Tuhan ini serius kepada gereja Tuhan, tidak main-main. Kalau orang mengukur sesuatu itu, apalagi kalau orang mengukur, ya sekarang mobil itu punya part-partnya masing-masing. 1 senti saja berbeda, dia tidak akan masuk kepada part-part yang lain. Berarti ukur ini serius sekali Tuhan untuk mengukur gereja Tuhan, tidak main-main. Nah, kita akan melihat yang pertama ini, Tuhan mau supaya anak-anaknya tidak meninggalkan tempat kudus. Di sini berarti Tuhan mengukur kita. Kembali kita melihat di dalam tempat kudus ini ada 3 alat utama. 3 alat utama yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan. Ya. Kita akan mulai dulu dari kaki lian emas. Yang sering kita lihat itu ada biasanya cabang. Ada 1 pokoknya, ada 3 cabang sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi pelitanya itu berjumlah 7, maaf ya. 3 kiri, 3 kanan, 1 pokoknya. Ada 7 obor yang menyala-nyala. Jadi yang harus kita perhatikan di sini, pelita harus tetap menyala. Ya, harus tetap menyala. Jadi dalam Perjanjian Lama, imam besar ini punya tugas. Ya, tugas ini setiap hari. Dia setiap hari harus menyalakan pelita ini waktu senja, waktu sore. Tetapi waktu pagi hari pelita ini akan dipadamkan oleh imam besar. Ya, satu sisi dinyalakan, satu sisi dipadamkan. Ya, seperti kita ini, lampu ini harusnya menyala waktu malam.
tapi waktu siang atau pagi dipadamkan. Ya, memang suatu saat imam besarlah, ini gambaran bagaimana tentang pelita ini tentang kehidupan. Ya, jadi nanti hanya Tuhan yang bisa memadamkan pelita kita. Ya, hanya Tuhan. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh orang luar. Hanya imam besar saja yang boleh memadamkan pelita. Artinya di sini memang ya setiap orang pasti nanti akan tutup usia. Ya, tutup usia masing-masing orang berbeda-beda. Ya, yang penting adalah bagaimana kita hidup benar itu. Ya, kalau kita hidup benar, pelita kita tetap menyala, nanti Tuhan matikan pelita itu. Makanya dikatakan kenangan kepada orang benar. Ya, itu membawa kepada kita sukacita. Ya, mungkin ada teman-teman saudara kita yang yang sudah meninggalkan kita. Ya, itu menjadi kenangan. Tetapi kenangan kepada orang benar itu membuat sukacita. Ya, bukan hanya duka cita, memang duka cita kita alami selama kita masih kehilangan ya. Tapi selama kita setelah itu diingatkan oleh Roh Kudus, bukan duka cita lagi yang kita dapatkan, tetapi kenangan yang membuat kita sukacita. Ya, beberapa bulan belakangan ya, keponakan saya juga dipanggil Tuhan. Ada duka cita, tetapi ketika mengenang ya, saat-saat ya saka kematiannya, dia masih bisa mengingat Tuhan. Ya, lihat matinya itu, cara meninggalnya. Kita yakin ada keselamatan. Tuhan yang nanti mematikan pelita kita. Ya, kita lihat sekarang bagaimana ketika orang memiliki pelita, dia akan terang. Orang benar itu terang. Ya, kalau dalam artinya terang ini tidak meraba-raba. Ya, jadi ada kepastian. Kalau orang benar ini terang, keselamatan itu dipastikan oleh Tuhan. Dan kita juga bisa melihat. Ya, di dalam terang tidak ada keraguan-raguan. Ya, karena orang tidak meraba-raba ketika sedang mengalami terang. Orang gelap pasti meraba-raba, jalan hidupnya diraba-raba. Tetapi orang benar, dia memiliki kepastian dalam keselamatan. Ya, ini membuat kita juga harus semakin yakin kalau terang itu masih ada dalam diri kita. Ya, jangan sampai mati itu diragukan keselamatannya. Ya. Lebih banyak yang kita lihat matinya itu dengan pasti keselamatannya. Ya, kita lihat yang harus kita perhatikan di dalam pelita ini harus menyala ketika senja. Pada waktu senja itu menunjuk nanti akan malam hari ya. Tetapi pada pagi hari dimatikan pelita. Tetapi kita lihat bahwa pelita ini harus tetap menyala pada saat-saat yang Tuhan inginkan pelita itu menyala. Nah, kita jangan padamkan pelita. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Orang bisa memadamkan pelitanya. Jadi ada 3 hal yang bisa memadamkan pelita. Yang pertama kita akan lihat dalam 1 Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Ini yang bisa memadamkan pelita.
Oke, firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Ya, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. ya, teruskan. Segala kepahitan, Segala kepahitan, kegeraman, geraman, kemarahan, kemarahan, pertikaian, dan Pertikaian. fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, yang pertama yang bisa memadamkan pelita adalah kalau kita mendukakan Roh Kudus. Ya, ini Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus ternyata bisa berduka terhadap kehidupan kita, terutama ketika hari-hari ini semakin dekat kepada penyelamatan. Yang pertama, mendukakan Roh Kudus. Artinya di sini bagaimana orang yang bisa memadamkan pelita dengan cara mendukakan Roh Kudus, yaitu kalau dalam hatinya ada kepahitan. Ya, kepahitan, akar pahit biasanya ketika dihina, ketika direndahkan, ketika diperlakukan tidak adil, ada kepahitan, kebencian, ya, kebencian, kepahitan, kegeraman, kemarahan. Ini bisa membuat pelita itu padam. Makanya amarah manusia tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena amarah manusia itu seringkali, ya, tidak semua yang memang amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Ya, amarah bisa dilakukan, tetapi kalau mengerjakan kebenaran, tapi kalau tidak mengerjakan kebenaran itu sangat dilarang, ya. Apalagi kalau kita marah itu tidak terkontrol sampai nanti menghina, menghujat seseorang, ya. Kalau kita marah biasanya tidak terkontrol ucapan itu kan, itu bisa merusak segala sesuatu, ya. Segala pertikaian, ya, pertikaian, terutama sesama saudara ini harus kita perhatikan, ya. Jangan ada pertikaian. Ada amin? Itu bisa memadamkan pelita, mendukakan Roh Kudus sama anggota keluarga, sama anggota jemaat. Saya banyak melihat ketika sama anggota jemaat ada kepahitan, ya, nanti timbul pertikaian. Ya, kadang-kadang sama imam-imam bersama anggota jemaat kalau sudah bertikai nanti salah satu mundur. Ya, kita tidak boleh bertikai dengan yang lain, ya. Apalagi bertikai dengan gembala. Bagaimana domba bisa bertikai dengan gembala? Ya, pasti ada tanduknya. Ya, makanya kita sebagai domba yang taat kepada gembala, dari gembala kecil sampai gembala yang agung. Ya. Hendak pertikaian dan fitnah. Ya, seringkali fitnah ini juga yang membuat kita lupa diri, lupa kebaikan seseorang. Tapi kita lihat kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Nah, ini sampah, ya. Kalau yang dibuang itu sampah. Tidak ada orang membuang emas. Tidak ada orang pernah saya membuang uang. Ya, orang membagi uang itu bukan membuang. Ya, orang membuang itu sampah biasanya. Nah, ini sampah-sampah dalam hati manusia yang bisa membuat Roh Kudus itu berduka cita. Contohnya siapa? Saul. Ya, ada kepahitan, ada Saul. Hilang Roh Kudus. Kegeraman ada, kemarahan, ya, pertikaian, fitnah. Inilah yang dibuat semua oleh Saul. Tapi Daud ini tidak pernah memiliki akar pahit kepada Saul. Sekalipun Saul itu selalu menjahati Daud, kejar Daud itu sampai kemanapun juga. Bayangkan, ya. Tapi ketika Daud melihat Saul, sekalipun Saul ini sedang tidur, harusnya Daud bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tidak, karena tidak ada kepahitan. Nah, inilah orang yang selalu dalam urapan.
hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, cinta akan uang, cinta kedudukan. Nah, Daud tidak. Ya, masalah kedudukan tidak mempersoalkan. Yang penting urapan itu selalu ada. Ya, Daud itu tidak mempersoalkan. Sekalipun setelah Saul meninggal pun, Daud tidak mencari tahta itu. Tuhan yang memberikan tahta itu. Segala kepahitan, kebencian. Dan teruskan ayat 32. Ini yang membuat pelita menyala. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita baca bersama-sama lebih indah lagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini membuat roh itu selalu menyala-nyala, yaitu kalau ada ramah. Untungnya ramah ini disertai dengan yang kalimat lain, karena banyak orang ramahnya itu palsu. Ya, ramah itu harus, tetapi yang paling penting jadi penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini antar sesama saja, terlebih istrinya, ya, istrinya suaminya haruslah. Masa sesama di rumah suami istri tidak ramah? Kalau tidak ramah marah, tidak ada kasih, bahkan tidak ada saling mengampuni. Inilah yang membuat roh itu selalu bersukacita kalau ada keramahan, ada kasih mesra dan lain sebagainya. Ini membuat pelita kita semakin terang. Yang kedua sekarang, memadamkan roh. Tadi yang pertama mendukakan roh, yang kedua memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Oke, firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, ini yang kedua, memadamkan roh. Apa artinya memadamkan roh? Jadi memadamkan itu artinya mengekang pekerjaan Roh Kudus. Tidak membuat Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Ya, apa yang bisa membuat Roh Kudus ini bisa padam? Dengan cara kita mengekang pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama di sini memandang rendah nubuat-nubuat. Ya, nubuat itu adalah firman yang dibukakan. Ya, kalau kita tadi mendengar dari Mazmur 20, ya, kita sekarang membuka dengan ayat-ayat yang lain sampai ada yang kita kenal dengan urapan Roh Kudus. Dan urapan itu bisa hilang kalau kita mendukakan roh. Dan yang kedua, memadamkan roh. Ini nubuat-nubuatan ini sering dianggap rendah oleh anak-anak Tuhan. Ya, contohnya siapa? 2 bakal mantu dari Lot. 2 bakal mantu dari Lot. Lot bilang sama 2 bakal mantunya, ya, pergilah, ayo kita pergi, sebab kota ini akan dihancurkan. Tetapi 2 bakal mantunya ini menganggap, wah, itu hanya olok-olokan saja bagi mereka. Mandang rendah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kadang-kadang dianggap enteng bagi sebagian orang. Itu yang memadamkan roh. Dan yang kedua,
ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Orang yang padam rohnya, dia memiliki ciri yang paling bisa dirasakan, yaitu tidak bisa menguji segala sesuatu. Ya. Apa yang kita uji biasanya? Suara daging atau suara roh? Ya. Kalau kita uji segala sesuatu dalam pikiran kita, oh ini suara daging atau suara roh? Maaf saja, suara daging ini suara ular. Mulai paling sederhana itu dari ibadah. Ya, saudara harus tahu ini adalah kehendak roh atau daging. Ya, kalau saya berbuat ini adalah kehendak roh atau daging. Diujilah segala sesuatu. Seperti kita mau ujian. Ya, orang ketika mau menguji atau seorang sedang ujian, ketika dia baca soal, ditimbang-timbang dulu. Ya, dari 4 jawaban mana yang paling benar ini? Apalagi sekarang soalnya lebih, kadang-kadang orang bikin soal gampang tetapi jawabannya susah. Hampir mirip. Tetapi yang paling tepat yang mana? Nah, kadang-kadang kita seperti itu juga. Ya. Jadi kita diuji atau menguji segala sesuatu seperti soal. Diuji dulu. Oh, ini mana jawaban yang paling tepat? Orang kita juga setiap ujian tidak mau mengambil jawaban yang salah. Tetapi kenapa hal rohani kita lebih banyak melakukan hal yang salah? Ini yang bisa memadamkan roh. Kalau tidak bisa menguji segala sesuatu. Ya, kadang-kadang orang bilang, saya pernah tanya sama seorang, ya, ayo ibadah. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan. Tapi saya tahu bukan karena dia tidak bisa karena halangan tertentu, tetapi memang karena kemalasan. Ya. Ingat, ular ini selalu menyiapkan alasan. Ya. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa masih belum berbuat dosa, masih suci hatinya, tetapi ketika sudah berbuat dosa, alasan itu akan dibuat-buat oleh Adam dan Hawa. Sekalipun memang alasan itu tepat. Nah, tapi intinya bahwa mereka tidak memegang kepada firman Tuhan, tidak bisa menguji. Ya, ini suara Tuhan atau suara ular. Makanya ibadah itu harus dipersiapkan. Ya, jangan sampai waktu ibadah jam 6 kita tidur jam 3. Nanti jam 6 kita bangun disangkanya sakit, padahal ngantuk. Beda ya. Gara-gara kurang tidur. Kecuali ya kalau sebagai pemberita firman Tuhan, ya kita kadang-kadang bangun tidur jam 1, jam 3. Bangun jam 3, karena kelemahan, tapi kita berusaha bagaimana kita pun bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Makanya ujilah segala sesuatu, terutama dari suara hati kita. Ini suara Tuhan atau suara daging. Ya. Jadi jangan pas ibadah tidur semua. Karena bukan gara-gara capek kelelahan, tapi karena memang kita tidak mempersiapkan waktu untuk ibadah. Jadi jangan cari alasan untuk tidak ibadah, tetapi cari alasan mengapa saya harus beribadah. Ya, banyak alasan. Banyak alasan supaya kita terus beribadah. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Banyak sekali karena kita selalu dikuatkan dalam firman Tuhan.
karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu alasan-alasan. Ya. Jadi jangan buat alasan untuk tidak ibadah, tetapi alasan itu harus kita buat untuk cara kita dalam diri kita. Mengapa saya harus ibadah? Wah, saya selalu berpikir semacam itu sekarang. Ya. Mengapa saya harus melayani? Karena Tuhan telah melayani saya terlebih dahulu. Sampai nanti kita bisa menilai firman Tuhan. Ya, karena firman bisa diputar balikan. Ya, jadi hati-hati terhadap firman yang diputar balikan. Jadi bagi kita yang paling sederhana sekarang, lihat, ukur, ujilah yang ada dalam diri kita. Ini suara dari roh atau suara daging. Sekali kita menuruti suara daging, padam. Ya, makanya kalau orang padam tadi ragu-ragu segala sesuatu, gelap segala sesuatu. Jangan dibiarkan, jangan keraguan-raguan ini membiarkan kehidupan kita semakin padam. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, jadi ingat, ujilah segala sesuatu. Boleh kita mungkin main catur, boleh. Boleh main catur, tapi ingat, wah ini jam ibadah nih. Mau suara mana yang kita dengar? Suara daging atau suara roh? Boleh kita punya hobi lainnya, boleh. Tapi ingat, jangan sampai suara daging yang selalu kita dengar. Kalau suara daging yang kita dengar, dia nanti berkuasa dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran banyak anak-anak Tuhan itu mundur. Ya, anak-anak muda juga mundur. Karena yang didengar selalu suara daging. Suara rohnya tidak ada lagi. Untuk ibadah kaum muda sulit sekali. Ya, bahkan kadang-kadang Sabtu itu saya tanya, libur atau masuk? Libur, kok nggak ibadah? Ya ini itu. Saya takutnya alasan yang dibuat-buat. Kalau alasan benar tidak masalah. Makanya saya menanyakan itu bukan supaya mencari lihat orang membuat alasan, tapi untuk kita itu sebagai hamba Tuhan tidak menilai yang buruk kepada seorang. Untuk mengetahui, mungkin sakit, kalau sakit kita tidak bisa doakan. Kalau ada kesibukan kita bisa doakan juga, supaya kesibukannya itu bisa membawa berkat, bukan membawa malapetaka. Ya, supaya kita lihat juga pekerjaannya diberkati Tuhan. Tapi jangan sampai nanti menghalangi. Ya, guru saya sering berdoa dikejar supaya semua orang itu tidak ada yang menganggur, tapi jangan menghalangi ibadah. Ya, ujilah segala sesuatu supaya roh itu tidak padam. Ya, kadang-kadang minggu malah tidak datang. Sangat disayangkan sekali. Tadi mana? Sudah malas. Mana sih sudah malas? Waduh, sangat sayangkan sekali. Kalau minggu malas, jangan harap ibadah-ibadah yang lain bisa ikut. Ini sayang sekali. Kerja tidak, tidur. Tidur. Kalau tidak tidur ya dagingnya ini yang makin dibesarkan. Jadi jangan sampai anak-anak muda ya memadamkan rohnya. Jadi yang harus kita ketahui, karena kalau orang punya urapan Roh Kudus itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Dari kehidupannya bisa dinikmati. Makanya disebut roh itu ada buah. Buah itu bukan diri sendiri, tetapi bisa dinikmati. Jadi kalau orang tua punya anak yang ada rohnya, bisa dinikmati kehidupannya. Bisa dinikmati. Ya, saya beberapa kali
mendengar orang tua yang anaknya itu giat sekali ibadah, ya, dia nikmati sukacita orang tua melimpah-limpah. Tapi ketika sudah mundur, orang tua juga pasti yang merasakan, ya, tidak nikmat lagi hidupnya. Ya, buah-buah roh itu berdampak, ya, memberi kenikmatan bagi sekitar dan bagi keluarga. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31. Ini yang bisa memadamkan roh. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, Ya, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Teruskan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Iya, di dunia ini tidak, di dunia yang datang pun tidak. Yang ketiga adalah menghujat Roh Kudus. Di sini Roh Kudus ini punya kegiatan yang utama. Kegiatan utama dari Roh Kudus adalah menginsafkan manusia. Nah, sekarang artinya menghujat Roh Kudus adalah menentang pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus. Dimulai dari menginsafkan manusia. Ya. Ini pekerjaannya utama dan pekerjaan penyelamatan dari Roh Kudus itu. Nah, artinya kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, artinya dia menentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu menginsafkan. Yang bisa menginsafkan Roh Kudus yang ada dalam hati nurani manusia. Makanya hati nurani ini harus murni. Orang diajari lewat hati nuraninya yang ada roh. Makanya ketika kita berbuat dosa, suara hati nurani ini yang harus kita dengar. Suara daging itu kalau bisa besok, kalau suara hati nurani kalau bisa hari ini. Ya, begitulah ya. Suara daging, ayo bertobat. Ayo tinggalkan rokok misalnya, mabuk. Nantilah kalau sudah sakit. Kalau sudah mau, ya sudah ini itu. Jangan. Ya. Ayo tinggalkan mabuk. Nantilah. Tapi suara roh itu berkata, selama ada hari ini, jangan keraskan hati. Karena besok kalau kita ikuti suara daging, akan ada hari esoknya lagi. Akan ada hari esoknya lagi. Ya, ayo tingkatkan ibadah. Nantilah. Tunggu waktu yang tepat. Salah. Itu salah sekali. Tapi kalau Roh Kudus itu mengingatkan dalam hati nurani, selama ada hari ini, supaya besok kalau kita ikuti suara daging semakin keras. Suara daging semakin keras. Ada hari esok, hari esok. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan manusia sehingga manusia itu menyadari yang pertama dosa. Oh, ini dosa. Ya, dari rokok saja kita sadar itu dosa. Ya, beberapa bulan belakang ada hamba Tuhan sini. Dia sebelum mau sebelum mau mengakhiri, ya, inilah batang yang terakhir. Batang yang terakhir. Dari saat itu sampai sekarang tidak ada lagi batang-batang yang lainnya, tidak ada lagi asap yang lainnya. Ya, jadi asap dupa ini bukan, ini di sini ada asap dupa ya, bukan asap rokok ini, asap yang harum. Ya,
Ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau asap rokok ini buat sakit, buat penyakit, bukan saja buat dirinya, buat sekitarnya. Ini kalau kita sayang pada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada orang lain, wah itu. Ya. Sadar. Yang kedua, menyesali. Saya menyesali. Tanpa penyesalan kita tidak bisa bertobat. Dan yang ketiga, mengakui. Ya, mengakui. Dan yang keempat adalah berhenti. Ini yang paling utama. Yang paling utama, berhenti dulu. Setelah berhenti, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Makanya kalau kita sudah masuk ke kiri, misalnya kiri ini ya, kiri -1, -2, -3, berhenti -4. Cuma berhenti, tetapi kita belum kembali. Kembali -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kembali kepada Tuhan artinya sekarang adalah menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan berarti pendeta saja. Hamba Tuhan ini artinya adalah orang yang mentaati kehendak Tuannya. Itu hamba, seorang hamba. Ya. Makanya sudah kita hilangkan segala sesuatu, jadilah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan. Jadi kalau menentang pekerjaan Roh Kudus, dia tidak bisa mengakui dosanya, ya, bahkan bertobat. Sementara Roh Kudus itu sering menunjukkan dosa-dosa. Kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, berarti tidak ada pengampunan lagi. Artinya di sini tidak bisa bertobat. Ya. Bahkan dosa itu disengaja dibuat oleh orang-orang yang semacam ini. Ya, kita mau belajar bagaimana kita tidak mau memadamkan roh. Kayak lagu tadi dikatakan, tingkatkan ibadah kami Tuhan. Ya, beri hati yang semakin mengasihi. Karena dunia ini semakin jahat, semakin gelap. Rohani harus semakin ditingkatkan. Yang kedua, sekarang tadi tentang pelita, sekarang yang kedua tentang meja roti. Meja roti kita sudah mendengar kemarin, di sini harus ada roti. Roti ini setiap hari Sabat diganti. Di sini artinya buat kita sebagai meja di sini, kita harus mengagungkan firman Tuhan. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, menyadarkan kehidupan manusia dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memastikan. Ya, yang tadi yang kedua, ya, meninggikan korban Kristus, meninggikan firman Tuhan dan korban Kristus. Nah, sekarang praktek yang paling sederhana bisa kita alami setiap hari, dan juga dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kan dalam ibadah pendalaman Alkitab kita bersekutu erat. Karena di sini ada perjamuan suci. Nah, perjamuan suci ini yang mengikat kehidupan kita sehingga kita bersekutu dengan Tuhan dengan erat lagi. Makanya guru saya sering menerangkan, ya, orang yang mendalami Alkitab hidupnya kuat, hidupnya selalu kuat, karena ada persekutuan dengan firman Tuhan, ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, asap dupa. Ya, asap dupa ini penyembahan.
penyembahan. Penyembahan artinya penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Dan asap dupa ini dia selalu berkobar, artinya di sini selalu menyala. Ya, karena waktu imam besar datang pagi hari untuk mematikan pelita dan pada malam hari menyalakan pelita, imam besar pun di sini selalu memastikan asap dupa ini selalu ada. Jadi asap dupa ini bukan hanya malam saja, bukan hanya pagi saja, tetapi 24 jam tidak pernah hilang wangi-wangian. Makanya kalau sudah masuk dalam ruangan suci, wangi itu tidak pernah hilang. Harum selalu. Harum selalu. Tidak pernah ruangan suci ini dipengaruhi udara dari luar. Udara ini selalu dihirup oleh Tuhan. Nah, begitu juga orang yang ada urapan. Di dalam dirinya ada penyembahan. Bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Tapi yang penyembahan yang paling utama itu adalah 24 jam. Nah, kita boleh tambah dengan ibadah doa penyembahan. Ya, dari pagi hari mungkin. Itu pagi. Penyembahan ini membuat kita selalu baharu. Dan penyembahan juga 24 jam. Jadi Tuhan bisa melihat penyembahan seorang itu dari kehidupannya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ya. Wangi-wangian selalu diberikan di dalam asap dupa yang berbau harum ini. Inilah yang membuat hadirat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ingat, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh dengan cara kita mendukakan tadi, memadamkan dan mengucap. Dan yang kedua, pastikan roti itu tetap ada dalam diri kita, bisa dilihat. Makanya disebut roti pertunjukan, diperlihatkan roti itu. Dan yang ketiga, selalu ada asap dupa yang berbau harum. Ya. Biarlah kita menjaga urapan. Ya, dari kita anak muda, jaga urapan, jangan padamkan. Perhatikan roti dan perhatikan penyembahan kita. Nah, kita mau nyanyikan lagu untuk Tuhan. Lagu tadi saja, tingkatkan ibadah kami. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Jangan biarkan berlalu, manfaatkan setiap gerakan hidupmu yang terindah. Bila kau selalu ingin maju terlebih dalam hidup rohani, hari-hari
syukur. Tingkatkan ibadah kami, Tuhan, beri hati yang semakin mengasihi. Seiring dengan dunia yang berkembang, rohani kami harus makin ditingkatkan, semakin mendekat padamu, menurut setiap firman-Mu. Inilah kerinduanku bila Yesus kembali, ku masuk kesukaan ilahi. Ku masuk Kesukaan ilahi. Ku masuk kesukaan ilahi. kesukaan ilahi itulah pesta nikah kawin anaknya. Saat-saat di mana ada persekutuan yang intim, yang indah dengan Tuhan Yesus. Begitu kita dekat dengan dekat sekali, seperti kepala dengan tubuh tidak bisa dipisah. Begitulah dekatnya kita dengan Tuhan. Dia kepala, kita tubuh. Dia yang memikirkan segala kepentingan tubuh. Dia yang membuka jalan keluar. Kepala atau suami itulah yang bertanggung jawab untuk masa depan kita, masa depanmu, masa depanku. Dia bertanggung jawab apapun yang terjadi. Tidak ada yang terjadi di muka bumi tanpa seizin Tuhan. Dan dialah yang benar-benar menjaga kita, memelihara kita seperti biji mata. Dia sangat baik bagi kita. Nikmatilah setiap hari hidup bersama dengan Tuhan. Waktu saudara berbalik, Dia menyertai saudara. Waktu saudara bekerja melangkah, Dia ada bersama kita. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan. Dialah yang menjaga kita, memelihara, mencukupi, supaya kita rasa tenang, rasa damai, dan tidak ada sesuatu yang bisa merampas kita dari tangan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu pagi hari. Semakin membuat kami penuh gairah untuk beribadah, berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau bersama dengan kami di masa-masa sulit, di masa-masa sukar yang kami alami di dunia ini. Tetap Engkau bersama kami, seperti Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, melewati banyak rintangan kesulitan hidup. Tiang awan, tiang api tetap menuntun umat, tetap menuntun sampai ke negeri perjanjian. Begitulah Engkau menuntun kami di tengah dunia yang sukar dan sulit, Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memimpin kami dengan tiang awan, tiang api. Itulah roh dan firman-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami
selalu bersama dengan kami, sehingga kami merasakan betapa Tuhan baik. Dan akhirnya semua pergumulan persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selama kami di dunia ini, pasti kami menghadapi banyak gejolak, banyak masalah, tetapi Engkau bersama dengan kami. Engkau yang menolong, menyelesaikan, dan memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan. Kita nyanyikan nyanyian di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Keselamatan, terus ya kemenangan, kelepasan, dan kesukaan. Amin. Ada sukacita, bukan karena duit, tapi karena namamu sudah ditulis di surga. Amin. Sudah ditulis di surga. Bersukacitalah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan.
Saya yakin nama kita sudah ditulis. Tapi jangan sampai terhapus, ya. Jangan sampai apa? Terhapus. Kalau sudah dihapus nggak bisa lagi ditulis. Ya, mari setialah saudara beribadah, lakukan firman Tuhan. Bersama Tuhan kita tidak perlu takut, ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Ya. Ya, persekutuan doa di Subang besoknya ada, ya. Kemudian kita doakan Opu Ramadan perempuan, mama dari Lydia, kemudian Tante Yeni, Mama Sel. Ya, kita berdiri. Haleluya. Kami menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang sempurna mengasihi kami, yang tahu keadaan kami, kesulitan dan pergumulan kami. Tetapi janji-Mu adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Seperti Israel disertai dari Mesir sampai negeri perjanjian dengan tiang awan, tiang api, tiang awan yang menyejukkan di siang hari, tiang api menerangi dan menghangatkan di malam hari. Itulah penyertaan-Mu sehingga kami merasa hangat hidup kami bersama Tuhan. Kami damai Tuhan menjalani kehidupan di dunia yang memang berat, tapi bersama Tuhan kami bisa merasakan indah dalam hidup ini. Terima kasih. Kalau pulang berkati, tibakan dengan sukacita. Bagi yang mengikuti secara online juga, berkati dengan sukacita. Biarlah aktivitas anak-anak-Mu minggu ini kami berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang sakit kami doakan. Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama dari Bu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Tante Yeni juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Charlotte juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga untuk latihan Natal sore ini Tuhan tolong, Tuhan berkati semua. Dan biarlah anak-anak-Mu menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Berkati juga Ibu Susan, anak mantu cucu usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan tolong supaya jangan sampai banjir ke dalam. Kami yakin selalu ada pertolongan Tuhan dan bisa mengatasi persoalan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan pusat sampai daerah berkati. Dari Bapak Presiden, wakilnya, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR, daripada tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, muspika, desa, dan lurah, tingkat RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.